feels like I'm about to get screwed. My heart is easily misled. Hai guys, balik lagi di Ayodhya by Alam Sutera. Nah, kemarin tahun lalu itu aku sempat nge-review salah satu rumah yang ada di teras ini. Dan kalian bisa lihat sendiri, dari yang dulunya satu show unit, sekarang udah sold out dan sudah habis. Nah, kebetulan dia lagi ada produk baru namanya Cassia. Sama persis, ini modelnya lebih besar tapi di lokasi yang sama. Bener-bener cuman seberangan. Nah, kita akan lihat kira-kira sebagus apa sih produk barunya Ayodhya by Alam Sutera ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri, gate-nya udah cakep banget ya buat rumah yang harganya 1 M-an. Ini bagus dan kalian bisa lihat sendiri untuk bagian tampak depannya sudah ada ruang untuk satpamnya, kurang lebih sebesar ini. Untuk bagian gate-nya akan jadi sebesar ini dan semegah ini. Kita akan masuk ke dalamnya. Yang aku suka dari perumahan-perumahan di Jakarta itu selalu jalannya itu sudah pakai aspal seperti ini. Beda seperti kalau misalkan kita di Jogja kebanyakan masih pakai paving block. Nah, di sini udah kelihatan kalau kalian itu memang tinggal di jalan raya besar. Walaupun nanti ketenangannya tuh pasti bakal tenang banget karena memang di dalam komplek perumahan. Kemudian yang akan kita review sebenarnya yang satu ini. Untuk tipenya sebenarnya dia punya 3 macam. Yang pertama ada tipe Aquila. Yang kedua ada tipe Lyra yang akan kita review ini. Dan yang satu lagi ada tipe Vela. Untuk ukurannya sebenarnya besarnya seberapa sih? Untuk ukurannya kurang lebih sekitar 7 kali 14 atau kurang lebih 98 meter persegi untuk luas tanahnya. Dan luasan bangunannya kurang lebih sekitar 115. Kalian bisa lihat sendiri ya, bagian depannya sudah bisa dipakai untuk 2 mobil. Kalian bisa jadikan juga kalau misalkan kalian ingin dijadikan taman, itu juga bisa. Kemudian untuk di bagian depannya sebenarnya ini tidak termasuk ya kanopinya. Kanopi ini kalian bisa pakai alternatif, mungkin dikasih kaca supaya bisa kelihatan skylightnya, bisa ngelihat secerah apa awan-awan yang ada di Alam Sutera. Karena kalau kita ngelihat di Jakarta itu kan kita sudah nggak bisa ngelihat awan. Jadi ini sebuah privilege buat teman-teman yang tinggal di luar Jakarta. Nah teman-teman, lokasinya ini bener-bener strategis banget karena lokasinya hanya 5 menit ke Tang City Mall. Kemudian 10 menit sudah bisa masuk ke daerah Alam Sutera. 15 menit masuk ke daerah Gading Serpong. Dan teman-teman nggak perlu khawatir untuk yang suka berpergian ke luar kota atau ke luar negeri. Karena yang 10 menit pergi ke KRL dan stasiun bandara. Dan pastinya hanya 5 menit ke pintu tolnya. Jadi sangat dekat. Kalau teman-teman mobilitasnya banyak di Jakarta, ini jadi sesuatu yang cocok buat kalian semua. Nah, masuk ke bagian depannya. Untuk bagian lebar depannya itu sebenarnya 7 meter persegi. Jadi udah bisa lega banget ya teman-teman ya. Pakai 2 mobil, sebelahnya masih pakai tanaman pun itu masih bisa. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian dalamnya. Nah, seperti yang kita tahu, rumah yang hoki itu biasanya akan ada step beberapa kali dulu untuk masuk ke dalamnya. Secara feng shui juga akan lebih bagus seperti itu. Terus di sini biasanya akan ditaruh tempat rak kalian punya sepatu atau kalian mau tempat buat penitipan barang Gojek dan Grab. Nah, untuk bagian depannya ini juga sudah ada meteran listrik untuk kalian ngisi dayanya. Jadi tidak akan terganggu karena tidak di dalam ruangan. Nah, kemudian kita sudah dapat dengan smart door lock-nya yang sudah disediakan dari Ayodhya by Alam Sutera. Nah, spesialitinya sebenarnya ada 3 hal kalau misalkan teman-teman ambil unit ini. Yang pertama, kalian sudah dapat smart door lock. Yang kedua, sudah disediakan 3 titik CCTV. Dan satu lagi sudah termasuk dengan water heaternya. Jadi sudah komplit banget buat teman-teman yang mau ambil unit ini. Kita akan review juga di bagian dalam ruangannya. Kalian bisa lihat sendiri betapa nyamannya tinggal di sini. Karena semuanya sudah open space. Secara tata ruangnya, itu aku suka banget. Begitu masuk, kalian langsung dikasih living room yang dimana bagian depannya itu masih ada jendelanya. Kalau kalian lihat jendelanya ini sebenarnya cukup besar ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri jendelanya cukup besar yang bisa dibuka di 2 tempatnya. Jadi secara pencahayaannya tanpa ada lampu itu sebenarnya sudah cukup cerah ya.
Terus kalau kalian lihat sendiri, di bagian belakang itu juga sudah ada 2 jendela yang dia sediakan. Ini jadi bikin ruangan living room sekaligus dining room itu menjadi sangat nyaman. Nah, yang aku suka adalah tipe-tipe pemilihan dari bahan-bahannya mereka. Yang pertama, mereka juga sudah menggunakan granit yang ukurannya 80 x 80. Jadi dia sudah memberikan kualitas yang menurutku cukup bagus dengan menggunakan 80-80. Itu akan membuat suasana ruangan Bapak Ibu kelihatan jauh lebih lega. Nah, kalian lihat sendiri, penataannya juga rapi. Di bagian sini diberikan ambalan-ambalan untuk mereka menaruh barang-barang hiasan. Akan membuat living room ini menjadi jauh lebih manis. Nah, kemudian di living roomnya ini sudah tersedia dengan TV, kemudian sudah ada sofa. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu kalian punya tamu di sini, tapi anaknya Bapak Ibu atau misalkan kalian lagi bawa orang tua, mereka bisa nongkrong tetap di sini. Jadi masih dalam satu kawasan, kalian bisa pantau anak-anak kalian ataupun orang tuanya kalian. Nah, yang menariknya di sini juga udah ada kabinet ya, yang bisa buat kalian simpen barang-barang kalian supaya kalian nggak berantakan di dalam ruangannya. Nah, kabinet-kabinet ini sebenarnya sangat penting ya. Ini apalagi kamuflase kabinet, jadi membuat ruangan itu kelihatan jauh lebih kompak tapi tetap rapi. Nah, terus kemudian untuk di bagian kitchennya sebenarnya juga sama. Dia mainnya pakai kamuflase. Di sini kelihatannya cuma tembok tapi sebenarnya ini kabinet. Nah, kan? Kabinet ya. Di sini udah ada buat mereka cuci-cuci, mereka menyiapkan makanannya, terus habis itu masaknya udah ditaruh di sini. Dengan adanya exhaust fan itu membuat ruangan jadi tidak bau. Ditambah ada jendela di sini. Jadi kalau misalkan masih kurang nyedotnya, kalian tinggal buka aja. Ya, karena ini bakal bikin sirkulasi di dalam ruangan itu tidak bau. Ini udah dipikirin sedemikian rupa dan menggunakan marmer yang bikin kelihatan kitchennya ini jauh lebih mewah. Di sini juga udah ada kulkas serta juga ada meja buat mereka makan. Ya, di sini udah kalian bisa lihat sendiri. Cukup untuk 4 orang, untuk keluarga baru ini sudah kompak banget, sudah bisa buat makan-makan. Dan yang aku suka, kalau misalkan mejanya itu bundar, itu biasanya kalian itu bakal jadi jauh lebih dekat dengan orang-orang sebelah-sebelahnya kalian. Kenapa? Karena kalau meja bundar itu sebenarnya ditemukan tuh di China. Tapi kalau misalkan mejanya itu kotak, biasanya ditemukannya itu di Europe. Kenapa? Karena kalau orang China itu makannya selalu porsinya di tengah. Orang tuanya memberikan ke anak-anaknya. Jadi pasti hubungan jadi jauh lebih erat. Dan di sini juga sudah ada lampunya untuk menerangi dengan sangat cocok dengan ambience yang ada di sini. Nah, kemudian kita masuk lagi ke bagian service room yang kita bisa bilang sekaligus service room sekaligus taman. Nah, tamannya cukup menyenangkan ya bentuknya ya, karena di sini ada satu tempat buat mereka nongkrong-nongkrong atau buat baca buku. Nah, di sini itu kalian bisa lihat sendiri ada taman yang segede ini. Di sana juga masih ada taman sampai sini ya, guys. Nah, yang aku suka dia ini bagian atasnya itu menggunakan tralis, jadi bakal kelihatan sangat terang, jadi tidak tertutup. Terus di sini juga ada service room, ada satu kamar ART berserta dengan toiletnya. Nah, di sini ruangan ini sebenarnya kalian masih pakai buat space gudang pun juga masih bisa. Nah, untuk ruangannya sendiri sebenarnya ini 3+1. 3 kamar di lantai atas, 1 kamar plus satunya itu adalah ruangan ART. Nah, untuk kamar mandinya sendiri sebenarnya udah ada 4 ya guys. Yang satu ada di kamar master bedroom, satunya lagi dibagi 2 untuk 2 ruangan, satu lagi dipakai buat ART dan satu lagi ada di bawah tangga. Nah, biasanya untuk kamar-kamar mandi di bawah tangga itu layoutnya kurang nyaman ya, karena biasanya kena di bagian dinding. Tapi ini space-nya masih bisa dibilang sangat enak. Karena apa? Karena kalian itu masih bisa masuk ke dalam toiletnya tanpa harus kejeduk. Di sini juga sudah pakai motif-motif granit yang modelnya itu adalah tipe teraso. Yang di sini biasanya dipakai-pakai sama villa-villa yang ada di Pulau Bali. Nah, kemudian untuk bagian sisi sebelahnya ini dikasih cermin yang cukup besar sehingga membuat kalian itu kerasa kalau ruangan ini kelihatan lebih lega daripada biasanya. Terus teman-teman, yang menarik lagi adalah semua tempat itu dipakai dengan sempurna. Di bagian bawah tangga itu dipakai untuk tempat-tempat penyimpanan. Pastikan ya guys, rumah kalian juga harus ada tempat penyimpanan di bawah tangga. Karena seringkali kita nggak menyiapkan gudang, akhirnya barang-barang kita itu numpuk berantakan nggak karuan. Di sini juga sudah ada jendela, jadi pencahayaannya menurutku sangat bagus. Di bagian depan ada, bagian luar ada, di bagian sini juga masih ada. Kemudian kita lanjut ke lantai 2-nya.
Di sini untuk pemakaian HT8080 itu sudah dapat dan juga sekaligus dengan handrail yang ada di sini. Ini juga termasuk motifnya juga pakai kayu sehingga warnanya juga cocok banget. Nah, masuk ke lantai 2, ini pencahayaannya juga oke banget karena di bagian depan sana itu juga ada pencahayaan tambahan yang kelihatannya ini tuh di atas 2 meter lebih. Jadi sehingga pencahayaannya itu bisa masuk dengan maksimal. Dan seperti Ayodhya pada umumnya, setiap kamar selalu memiliki pencahayaan yang bagus. Entah kenapa layout dari arsiteknya ini aku selalu suka. Karena kalian bisa lihat sendiri, untuk di bagian lorong kalian akan dapat pencahayaan seperti ini. Dan kemudian, maksud kenapa taman itu ditaruh di luar, karena di bagian sudut kamar sana dan kamar sini, ini semua mendapatkan pencahayaan tambahan dari luar. Nih, coba lihat ya. Ini adalah kamar pertama. Kamar ini menurutku juga cukup jenius. Kalian bisa bayangin nggak, ketika kalian masuk, kalau mejanya ditaruh di sini, itu akan membuat kesannya tuh sangat sempit. Karena apa? Karena bagian kursinya itu akan mentok ke kasurnya. Tapi di sini dia pinter banget. Dia bikin kasurnya di sini, mejanya ada di sebelahnya persis. Sehingga kalian itu mau tarik kursinya itu masih bisa lega banget. Nah, ini sengaja dibuat seperti ini supaya dengan ruangan yang ukurannya hanya segini itu bisa kelihatan maksimal. Nah, terus ini juga udah termasuk dengan kabinet ya. Kalian bisa lihat sendiri, lemari-lemarinya ini sangat keren banget. Apalagi di bagian innernya mereka juga kasih lapisan HPL lagi yang bermotif kain seperti ini. Ini bisa buat kalian nyimpen beberapa barang-barang kalian, baju-baju kalian, serta kalau kalian itu masih mau taruh barang-barang kalian di sini untuk jadi hiasan atau buku-buku, kalian juga bisa simpen di sini. Jadi ini sebenarnya sudah sangat-sangat lengkap, sangat-sangat komplit dengan lemari-lemarinya juga yang ada di sini. Ini sudah membuat kesan ya kalau misalkan anak kalian cowok ini pasti seneng banget lah tinggal di sini. Apalagi pencahayaannya nih guys. Yang aku suka banget adalah pencahayaannya maksimal banget. Kalian bisa lihat ya ukurannya sebesar ini. Ya, kalian tinggal buka kalau ngerasa udaranya terlalu pengap. Apalagi zaman sekarang susah banget dapat tempat yang bisa dapat pencahayaan dari luar seperti ini. Selain warna ruangan jadi jauh lebih bagus, udaranya juga jauh lebih enak. Nah, untuk kamar kedua, ini adalah kamar dari anak ceweknya. Kalian bisa ngelihat sungguh fluffy banget ya. Bener-bener kalau kalian itu ngelihat Disney, yes, ini Disney-nya di kamar ini. Nah, kalau kalian lihat, ini pakainya model-model yang sofa. Ini model-model sofa gini, ini tuh kesannya geli banget ya. Jadi kalau teman-teman punya anak cewek cocok nih ditaruh di sini. Ini dengan kabinet yang sama, motifnya pasti warna pink juga. Mereka juga masih bisa taruh buat mereka kerja ataupun mereka mau make up. Ya, di sini juga udah ada cerminnya juga dan pastinya sama lagi kayak sebelumnya. Mereka jendelanya sangat besar. Wah, ini sih luar biasa. Semua bisa punya pencahayaannya kayak gini. Kapan lagi rumah bisa punya pencahayaan dan layout sebagus ini? Salut, thumbs up buat si Ayodhya by Alam Sutera. Nah, kemudian yang aku suka lagi di bagian sini ada toilet untuk mereka bisa share ya. Masih menggunakan motif yang sama, granit teraso, yang membuat kesan jadi jauh lebih bagus. Dan ini dia yang kalian tunggu-tunggu, yaitu adalah ruangan master bedroomnya. Dan ini dia ruangan paling bagusnya dia. Kalian bisa lihat secara pakai granitnya itu menggunakan granit yang motifnya itu kayu, sehingga kelihatannya akan panjang-panjang seperti ini. Ukurannya kurang lebih sekitar 60 x 15 dan kalian bisa lihat sendiri motif dari interior ruangannya ini tuh kece banget. Aku suka banget dengan interior-interior yang warnanya ada motifnya di sini. Nah, kalian bisa lihat sendiri ada cermin, ada tempat kalian bisa buat make up, kerja. Terus di bagian sini sudah dipasangin lagi dengan wallpaper tambahan yang motifnya beda lagi. Di sini dikasih wall panel dan yang paling aku suka dan kelihatan mewah banget adalah di bagian spot-spot ini.
Yang pertama adalah sofanya. Sofa dengan motif yang kayak gini, ini tuh kelihatan mahal banget. Dan yang terakhir yang aku suka banget, ini adalah bagian wallpaper yang di sini menggunakan kain juga. Kalian bisa lihat sendiri untuk motif dari kamarnya sendiri, ini sebenarnya cukup lega ya buat keluarga kecil. Ini bisa dibilang seperti kalian itu nginep di hotel setiap harinya. Dengan kasurnya yang fluffy, terus juga bantal-bantalnya juga ada 4 macam, warnanya motifnya sesuai dengan interior. Ini keren. Kalian bisa duduk-duduk di sini sambil menikmati bersama keluarga dan juga nonton Netflix di depannya. Jadi ini ruangan yang sudah dibuat sedemikian rupa, kalian suami bisa kerja, istri bisa make up, dan jendelanya itu nggak main-main. Karena sekarang kalau yang tadi kita lihat itu cuma 2 jendelanya, kalau sekarang ada 3 ya. Ini bisa buat kalian ruangannya itu jadi jauh kelihatan lebih mewah, lebih lega, dan pastinya dapat udara yang lebih segar setiap harinya. Di sini kalian bisa lihat sendiri, ini bisa tempat buat taruh-taruh kalian buat kerja, ini buat taruh-taruh barang juga. Masih ada lemari-lemari yang bisa buat kalian simpen barang-barang juga. Dan yang terakhir adalah walking closetnya. Nah, ini yang sebenarnya paling sering dibutuhkan sih para istri ya. Ini cukup lega karena dibikinnya itu sebenarnya bisa dipakai untuk 5 lemari. Kalian bisa customize sendiri sebenarnya kalian pengen yang seperti apa. Kalau aku saranin sebenarnya cowok biasanya cuma 1 aja, sisanya itu dipakai buat para ceweknya yang memiliki baju yang cukup banyak. Dan yang terakhir adalah toiletnya. Toiletnya juga sudah lega banget ya. Motifnya yang ini cukup berbeda dari motif yang sebelumnya. Kalau tadi motifnya teraso, dia kebanyakan motifnya pakai warna plain putih seperti ini. Kesannya akan kelihatan jauh lebih bersih, tapi masih pakai ornamen-ornamen yang mempercantik karena dia pakai kulit. Ya, entah kenapa ini mungkin bukan kulit beneran, tapi kesannya kelihatan seperti kulit. Nah, ini seperti kulit-kulit Hermes yang kelihatannya tuh bikin ruangan jadi lebih mewah. Apalagi pencahayaannya juga pakai warna warm white yang bikin kelihatan rumah kalian itu seperti tinggal di hotel. Nah, ini adalah review dari master bedroomnya yang menurutku itu oke banget. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya kalau misalkan kita bilang, sebenarnya untung sewa atau beli sih. Jadi kalau kita ngomongin sewa beli, kalian boleh hitung-hitung deh. Pasti sewa itu jadi jauh lebih menguntungkan. Tapi inget guys, untung itu kan nggak melulu tentang kalian itu uangnya jadi jauh lebih banyak. Untung itu bisa berarti keluarga kalian itu jadi jauh lebih safety. Anak-anak kalian itu akan diwarisi sebuah aset yang sangat besar. Yang mungkin ketika dia itu besoknya belum tentu bisa kerja seperti kalian, paling enggak dia itu nggak pusing lah tentang masalah rumah. Jadi ini bukan masalah tentang untung dan rugi, tapi masalah bagaimana kita mau memberikan orang yang kita sayangin itu yang terbaik. Gimana caranya mereka bisa punya quality of life itu yang jauh lebih bagus dan jauh lebih penting. Menurutku itu yang gak akan bisa kalian bayar pakai apapun juga. Dan itulah kenapa alasannya aku sendiri pun itu juga membeli rumah. Jadi pastikan kalau teman-teman memiliki kebutuhan yang dijawab oleh produk ini, kalian boleh banget untuk datang dan main di sini. Karena menurutku rumah ini menjawab kebutuhan kalian yang habis married dan segera punya anak. Karena sudah lengkap dengan 2 kamar. Ini keren banget buat kalian yang berminat, kalian bisa langsung aja datang ke Ayodhya by Alam Sutera. Nah, karena ini baru akan launching, harga launching di Cluster Kasia ini start 1,8 M-an dan sudah dapat rumah di pusat kota. Karena unitnya terbatas, hanya 185 unit, jangan sampai kalian kehabisan. Karena aku yakin banget semakin lama kalian berpikirnya, mungkin harganya ketika kalian datang itu sudah melonjak lebih tinggi lagi. So pastikan kalau kalian suka, kalian boleh lihat-lihat aja, nggak masalah, kalian nggak perlu beli, nggak apa-apa kok. Yang penting lihat dulu aja, kalau cocok silahkan beli. Semoga video ini bisa menginspirasi dan membantu kalian dalam memilih properti berikutnya. Thank you for watching dan seperti biasanya semua akan properti pada waktunya. I'll see you in the next video guys. See ya!